Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ketiga. Yang lalu kajiannya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan atas dirinya karena ingin menyenangkan atau ingin membuat istri-istrinya tidak cemburu dan lain sebagainya. Yang beliau haramkan itu adalah minum madu atau menggawili Maryah Al-Qibtiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau, di samping menegur, memerintahkan beliau untuk membebaskan diri daripada sumpah itu. Karena tidak boleh mengharamkan yang halal meskipun dia nabi, apalagi kita yang tidak nabi. Kira-kira begitu kajian lampau. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ketiga. Ini namanya awal kisah, yaitu wa'iz, dan ingatlah. Dan ingatlah ketika asarra merahasiakan Nabi kepada ila ba'di azwajihi, kepada ba'di sebahagian daripada azwajihi, istri-istrinya, haditha, suatu peristiwa atau suatu kejadian. Falamma, maka tatkala, nabba'at bihi, nabba'at, salah seorang istri beliau memberitakan, bihi, peristiwa kejadian itu, kepada istri yang lain, wa azharahu Allahu alaihi, dan Allah mengungkapkan atau menjelaskan kepada Nabi, arrafa ba'dahu, arrafa, Nabi memberitahukan sebahagian penjelasannya, wa a'rada an ba'din, dan beliau berpaling atau menyembunyikan sebagian yang lainnya. Falamma, maka tatkala nabba'aha bihi, maka ketika atau tatkala nabba'a, beliau Nabi memberitahukannya kepada salah seorang istrinya, bihi, berita itu, qalat, istrinya atau salah seorang istrinya berkata, man amba'aka hadha, man, siapakah yang telah amba'aka, yang telah memberitahumu tentang ini ya Rasulullah. Qal, beliau menjawab, nabba'ani
yang telah memberitahukan kepadaku Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui dan yang maha teliti. Kira-kira demikian terjemahnya. Baik, mari kita coba memahaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita sebutkan, beliau pernah minum madu di rumah salah seorang istri beliau yang bernama Zainab, dan madu itu halal, obat, dan beliau tidak dilarang oleh Allah minum madu. Bahkan beliau menyukai madu. Atau dalam riwayat lain, beliau pernah bergaul dengan Maryah Qibtiyah, perempuan yang telah dihadiahkan untuk beliau, halal bagi beliau, di rumah salah seorang istri beliau, Hafsah. Lalu salah seorang istri beliau mengetahui hal itu. Kemudian ringkasnya, untuk menenangkan dan membuat senang salah seorang istri beliau itu, maka beliau bercerita. Pertama, beliau berjanji tidak akan minum madu lagi yang halal itu. Salah seorang istri beliau itu disebut dalam sejarah Hafsah, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, saya berjanji tidak akan minum madu. Karena Hafsah dengan Aisyah, keduanya dekat. Andai Rasulullah itu pulang ke salah satu tempat kita, maka bilang Nabi itu bau mulut beliau, bau maghfir, bau yang tidak enak. Lalu beliau mengaku beliau madu. Ketika itulah beliau katakan, saya tidak akan minum madu lagi. Atau ketika ketahuan beliau di rumah salah seorang istri beliau bergaul, beliau juga berjanji, bisik rahasia dan jangan ceritakan ini, jangan ceritakan ini, jangan beritakan ini kepada yang lainnya. Itu rahasia. Bahwa beliau tidak akan minum madu lagi, atau bahwa beliau tidak akan bergaul lagi dengan Maryah Al-Qibtiyah, ibu anak beliau yaitu Ibrahim. Itu rahasia. Inilah dia, id asarran Nabi. Ingatlah ketika asarra, membicarakan secara rahasia atau merahasiakan suatu pembicaraan, suatu hadis, suatu peristiwa, suatu kejadian, ila ba'di azwajihi, kepada sebahagian istrinya. Allah tidak menyebutkan di sini siapa istrinya, karena ini juga bisa berlaku kepada semua orang. Cuma dalam hadis-hadis disebutkan istri beliau yang beliau bisikkan kepada beliau rahasia itu namanya Hafsah, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi wa iz asarran Nabi, dan ingatlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rahasia berbicara kepada salah seorang istri beliau yang bernama Hafsah, suatu peristiwa, suatu kejadian, yakni ketika beliau minum madu yang menerbitkan rasa cemburu, atau ketika beliau bergaul yang halal bagi beliau bergaul, berhubungan dengan Maryah Al-Qibtiyah, tetapi masalahnya beliau bergaul di rumah atau di kamar Hafsah, menjadi membuat Hafsah ini tidak senang kepada Rasulullah. Jadi kepada Hafsah itulah beliau berbisik, ba'di azwaji. Nah, falamma nabba'at bihi, berjanji tidak akan bicara kepada yang lain. Tidak akan menceritakan apa yang Rasulullah rahasiakan itu, bahwa beliau tidak akan minum madu lagi dan tidak akan berhubungan salah dengan Maryah Al-Qibtiyah.
Maka tatkala Nabba'at istri beliau yang bernama Hafsah ini, Nabba'a, memberitahukan bihi, tentang peristiwa. Bihi, nya itu peristiwa atau kejadian, kepada salah seorang istri Nabi yang lain yang bernama Aisyah. Hafsah berjanji dengan Rasulullah untuk tidak menceritakan rahasia. Hafsah tidak tahan, cerita kepada Aisyah. Barangkali puas, rasa senang, rasa puas. Karena kedua beliau yang mulia ini, Aisyah dan Hafsah, ketika Rasulullah terlambat pulang, rupanya beliau di rumah Zainab. Bukan hanya di rumah Zainab, dan memang Zainab itu cantik. Bahkan dibilang Zainab itu adalah salah satu perempuan tercantik di kota Makkah, sepupu Rasulullah, menjadi istri Rasulullah kan. Agak lama di situ. Ini menimbulkan, bagi perempuan menimbulkan rasa kecemburuan. Lalu Aisyah dengan Hafsah, Aisyah anak Abu Bakar radhiyallahu anhu, Hafsah anak Umar radhiyallahu anhu, keduanya adalah sahabat besar. Sahabat besar. Sepakat. Apa sepakatnya? Kalau Rasulullah pulang atau Rasulullah kembali ke tempat salah seorang kita, kita bilang sama beliau meminum sesuatu yang tidak enak baunya. Caranya supaya beliau mengaku ini. Ketika Rasulullah kembali, rupanya beliau ke tempat Hafsah. Hafsah yang beritahu, saya mencium bau mulutmu tidak enak, Rasulullah. Rasulullah kan tidak pandai berdusta dan tidak bisa berdusta, dan tidak mau berdusta. Beliau jujur, tadi saya minum madu. Di mana? Di mananya ini? Dugaan semula sudah juga di rumah Zainab. Cemburutlah. Kami laki-laki ini kalau sudah cemburut perempuan, itulah kiamat ketik hari itu. Apalagi Rasulullah, beliau tidak ingin menyakiti perasaan istri-istri beliau, maka beliau ceritakan, tadi saya minum madu di rumah Zainab. Tentu Yoma, Kirona mah. Lalu supaya istri beliau Hafsah ini senang, tidak lagi cemberut atau apa-apa, beliau ceritakan, saya berjanji. Maka dikatakan beliau sumpah tidak akan minum madu lagi, padahal madu itu halal untuk beliau. Tapi jangan bilang-bilang ini kepada yang lain. Ini rahasianya. Jangan bilang kepada yang lain bahwa beliau berjanji tidak akan minum madu. Atau dalam sejarah lain, ketika Hafsah minta izin kepada Rasulullah untuk pergi ke rumah orang tuanya, maka kamarnya kosong. Lalu Rasulullah pergi ke rumah itu, kan rumah istri beliau, tempat beliau biasa. Beliau membawa Maryah. Maryah ini perempuan Mesir yang dihadiahkan oleh gubernur Muqawqis kepada beliau, halal. Dulu kan raja-raja ngasih hadiah berupa harta dan wanita, halal. Beliau boleh menggaulinya. Bahkan lahir anak bernama Ibrahim. Ibrahim ini yang masih kecil. Beliau bergaul di situ, biasa bergaul. Cuma tiba-tiba Hafsah keburu pulang. Ini masalahnya, terperogok di situ. Membikin Hafsah tidak Rasulullah, engkau menghinaku atau merendahkanku. Dalam rangka itulah Rasulullah berjanji, saya tidak akan menggauli si Maryah lagi. Tapi jangan bilang-bilang kepada siapa-siapa.
Ini dia, rahasia. Cuman Hafsah tidak bisa menahan itu. Beliau bercerita kepada sahabat dekat beliau Aisyah tentang peristiwa-peristiwa itu. Tentang apa yang dirahasiakan itu. Kedua-dua istri Rasulullah tentu merasa puas. Merasa puas dengan janji Rasulullah. Ada suatu kemenangan kecil lah. Merasa senang, merasa puas, dan merasa bisa menganukan Rasulullah. Menganukan ini apa namanya? Membikin Rasulullah apalah namanya. Nah, ketika dia ceritakan kepada Aisyah, falamma nabba'at, maka tatkala nabba'at, Hafsah memberitakan bihi, hi itu nya peristiwanya, kejadian atau nya rahasia itu kepada Aisyah, wa azharahu Allah alaih, sementara azharahullah, Allah yang maha tahu, tidak ada bagi Allah itu yang tersembunyi baginya apapun, dimanapun, sekecil apapun, tentu juga termasuk rahasia. Azhar, Allah menampakkan, menjelaskan. Azharahu, menjelaskannya, menerangkannya, atau mengungkapkannya, atau menampakkan sesuatu yang mereka sembunyikan berdua, nya itu atasnya Nabi. Berarti bagi Nabi tahu apa kerja istri beliau berdua ini. Lalu arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'. Arrafa, Rasulullah SAW arrafa, beliau memberitakan apa yang beliau arif, apa yang beliau ketahuikan itu beliau beritakan, beliau sampaikan kepada Hafsah. Arrafa ba'dahu, apa yang beliau ketahui itu beliau beritakan ba'dahu, sebahagiannya, wa a'rada an ba', dan beliau menyimpan, tidak menyampaikannya sebagian cerita yang lain itu. Ini dia. Apa yang dibisikkan oleh Hafsah kepada Aisyah, dan apalagi cerita-cerita yang mereka ceritakan berdua, disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah. Kalau mulai sekarang barangkali diputarkan CCTV-nya lagi lah. Ini dia. Kira-kira betul lah. Tentu kita tidak boleh pula menyangka pakai CCTV gitu-gitu. Ditayangkan lagi, digambarkan lagi ini Hafsah dan Aisyah, Aisyah dan Hafsah. Jelas Rasulullah nampak. Tentu mengganggu Rasulullah begitu. Lalu ketika ketemu dengan Hafsah, Hafsah menyampaikan itu. Tidak semua cerita, tidak semua pembicaraan Hafsah dan Aisyah, Aisyah dan Hafsah diceritakan Nabi lagi. Kenapa? Konsepnya begitu. Bahwa kata ulama-ulama kita, min adatil fudala at-taghaful aniz zalat. Kebiasaan orang-orang yang mulia, kebiasaan orang-orang yang berperilaku utama, dia banyak mengabaikan kesalahan, kekhilafan orang lain. Ya, banyak mengabaikan, melalaikan kekeliruan, kesalahan, kekeliruan lain. Tidak disebut. Rasulullah tidak menyebut semua. Sebagian ceritanya saja yang Rasulullah sampaikan kepada Hafsah. Itu pun membuat Hafsah tercengang. Artinya tidak semua percakapan antara Hafsah dengan Aisyah atau Aisyah dengan Hafsah
Rasulullah beritakan semuanya lagi. Tiba-tiba kita tidak diputarkan CCTV-nya semua. Rasulullah ambil saja yang penting-penting. Namanya min adatil fudala, termasuk kebiasaan orang-orang yang mulia, orang yang utama itu adalah taghaful. Dia lengahkan, dia abaikan hal-hal yang tidak perlu, tidak penting. Yang penting-penting saya sebutkan. Dia tidak terlalu peduli dengan cacat celah khilaf orang. Yang penting dia diambil. Ambil kalau memang perlu. Itu kebiasaan orang fudala. Ia tidak pedulilah. Kalau kisahnya dikatakan dalam beberapa riwayat bahwa orang mulia tidak menyebutkan kesalahan orang lain secara detail. Paling sampaikan apa yang poin-poin saja. Mastaqsa karimun qattun. Orang-orang yang mulia itu tidak akan menyebut semua perkara yang jelek-jelek, yang buruk-buruk kepada orang lain, kecuali sekedar yang dibutuhkan saja. Itu bahasa orang awak, mambiak so nampak lalu saya ambiak. Tidak perlu dibeber diurai panjang, mereka menambah malu orang. Kalau diceritakan sudah semua pembicaraan antara Aisyah dan Hafsah, tentu malu Hafsah. Ini yang dijaga Rasulullah. Pelajaran di kita ya begitulah. Andaikan bapak tahu salah saya, ibu tahu salah saya, bagaimana begini, bebernya lengkap. Nanti beritakan kepada saya nampar dulu pada dulu saya. Beko menambah malu, bertambah sirah muka mau beko, bertambah tertunduk mau beko, bertambah tak talok mengecek beko betul. Enam pengguna saya sampai. Jadi arrafa ba'dahu wa a'rada an. Arrafa, Rasulullah beritahu sebahagian kisah berita itu dan menyimpannya atau tidak mengumumkakannya, tidak memaparkannya sebagian berita yang lain. Ada ulama yang menyebutkan begini dalam kitab-kitab mereka, termasuk di kitab yang kita bawa ini, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan kepada Hafsah ketika berbisik, sepeninggal beliau nanti yang akan menjadi khalifah Abu Bakar Siddiq. Setelah itu Umar bin Khattab. Abu Bakar ayah daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Umar ayah daripada Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dan kedua beliau ini, Aisyah dengan Hafsah, rapat. Dahulu dalam rangka menenangkan dan menghibur serta menggembirakan istri beliau yang tidak senang lantaran beliau makan madu, minum madu atau segala macam. Diberitakan rahasia itu supaya istri beliau senang. Ini rahasia ini, bahwa nanti sepeninggalku digantikan Abu Bakar, sepeninggal Abu Bakar digantikan Umar. Jadi kedua istri beliau bangga dan bahagia. Cuma jangan ceritakan ini kepada yang lain. Ini yang maksud sini, bahwa Rasulullah tidak menceritakan sepeninggal beliau yang akan menjadi khalifah Abu Bakar digantikan Umar, tidak beliau ceritakan kepada Hafsah. Sebagian saja yang beliau sampaikan. Mana yang paling benar wallahu alam, tapi nampaknya kedua-duanya ulama dalam kitab-kitab tafsirnya mencantumkan ini. Yang penting adalah tidak perlu diberitakan apa yang tidak penting. Yang penting-penting saja sampaikan. Lebih-lebih kalau berita itu bisa menghebohkan, viral jadinya. Saya lebih cenderung kepada ini, bahwa Rasulullah tidak membongkar semua bisik rahasia antara dua orang istri beliau itu, tidak bongkar. Malu istri beliau, merah muka istri beliau, dan panjang persoalan. Sehingga beliau ceritakan yang pokok saja, bahwa Hafsah menceritakan itu kepada Aisyah.
Aisyah bercerita kepada Hafsah, seakan-akan kedua beliau itu merasa bangga keduanya berhasil membuat Rasulullah mengaku buta. Azhara, Allah beritakan, Allah sampaikan, Allah ungkapkan kepada Rasulullah, dan Allah menangkan Rasulullah itu atas istri beliau. Falamma nabba'aha bihi, maka tatkala naba'a Nabi memberitakan. Kalau naba'at istri beliau memberitakan, kan fiilnya damirnya kepada Rasulullah. Falamma, maka tatkala naba'a Nabi itu, kalau naba'at istri, maka tatkala naba'aha, Nabi memberitakan kepadanya Hafsah bihi, tentang berita itu, qalat, tercengang Hafsah. Jangan-jangan Aisyah ini bercerita kepada Nabi, tapi tidak mungkin. Dikatakan tak mungkin, di mana Rasulullah tahu berita bahwa mereka pun bercerita di belakang itu? Tercengang. Sehingga berat pula lah dugaannya kepada Aisyah. Pecah kongsi. Cepat-cepat Rasulullah mengatasi itu, supaya zannya, buruk sangkanya nanti lewat. Kata beliau, man ambaka ada, siapa yang beritahumu ini Rasulullah? Amba'al, siapa yang beritahukan kepada engkau Rasulullah? Ini cerita kami ini siapa? Jangan-jangan. Langsung Rasulullah jawab, qal, nabba'ani, yang memberitakan kepadaku yang maha tahu, lagi maha teliti. Pelajaran kita harus cepat menutup zon, dugaan-dugaan. Karena su'uzan, sebagian dugaan itu ada yang jelek. Inna ba'da zanni ism. Cepat Rasulullah bilang, tidak, ini yang beritahukan kepada Allah itu. Sehingga apa yang terasa di Hafsah, jangan-jangan Aisyah berkhianat, hilang sirna. Yang kedua, ini yang paling pokok, kita bisa bersembunyi dari manusia. Kita bisa bersembunyi daripada CCTV, dari alat-alat telekomunikasi, dari satelit. Tapi daripada Al-Alim enggak. Al-Alim yang maha tahu segala-gala, semenjak sesuatu sebelum ada, sedang dan akan. Alim. Allah itu ilmunya wasi'a, luas ilmunya, menjangkau segala yang ada, sebelum, sedang dan akan. Tidak ada yang tidak diketahui. Satu helai daun tanggal pun di hutan lebat belantara sana jatuh ke bumi, tidak luput daripada Allah tahu, atas izin Allah. Surah Al-An'am. Satu buah biji yang lepas dari tampuknya masuk ke bumi, di limbah, entah mana limbahnya, Allah mengetahui, dan itu terjadi atas izin Allah. Jadi tidak ada yang luput. Apa yang turun, apa yang naik, apa yang masuk, apa yang keluar, nanti juga ketemu dalam surah Al-Mujadalah. Apa yang turun, apa yang naik, apa yang masuk, apa yang keluar, apa yang jatuh, apa yang melayang. Tidak semuanya secara detail, rinci, tidak ada yang luput. Karena Allah Alim, Dia mengetahui segala-galanya. Khabir, kalau khabir jauh lagi menusuk, mengetahui yang halus-halus, yang tersembunyi, yang tersuruk-suruk.
Yang secara dalam, detil, rinci, tersuruh, tidak terjangkau, Allah khabir. Alimul khabir disebut Rasulullah keduanya. Nabba'ani, yang memberitahuku adalah yang maha tahu, lagi maha meneliti segalanya. Barangkali ketika itu Hafsah terperangah dan tertunduk, risih, malu barangkali ketika itu. Ketika disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tahu apa yang kalian bicarakan. Nih, rupanya kalian bicara ini tadi. Tidak semua yang disampaikan, sedikit saja. Itu pun membuat Hafsah merasa. Yang perlu kita garis bawahi menurut saya nih, yang pertama adalah membongkar rahasia itu dosa besar. Orang kalau sudah menyatakan rahasia kepada kita, jangan bongkar kepada siapapun. Itu adab yang luar biasa yang kita harus laksanakan. Andaikan orang tidak merahasiakan sesuatu kepada kita, tapi kita tetap larang, kita tetap dilarang memberitakan itu supaya orang lain jangan tahu. Apalagi dia sudah mengatakan ini tolong dirahasiakan. Termasuk apa yang dirahasiakan suami kepada istri, jangan ceritakan kepada siapapun, walaupun itu kepada sesama istri, atau kepada orang tua, atau kepada saudari, atau kepada siapa. Cukup simpan sini. Karena membongkar rahasia itu dosa, tidak amanah, melanggar amanat, melanggar kepercayaan, mengingkari janji, dosa besar. Apalagi ini rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa kedua-dua istri beliau merasa apa? Merasa ada suatu kemenangan barangkali. Merasa sesuatu di hati mereka bahagia betul. Berhasil membuat Rasulullah seperti itu. Ada kesenangan lah terhadap Rasulullah, Nabi Allah, makhluk yang paling mulia. Ini tidak tanggung-tanggung, ini dosa ini. Itu satu. Yang kedua, semuanya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Di akhirat semuanya pasti akan dibongkar lagi. Yauma tublas sarair was samai wat tariq wa ma adraka mat tariq. Nanti di bawah yauma tublas sarair. Nanti pada hari itu dibongkar, dinampakkan semua rahasia, termasuk rahasia-rahasia kita dan rahasia orang lain yang kita bongkar. Karena Allah alimun bidzati sudur. Maka berbahagialah orang yang suka menutup rahasia orang lain. Man satara Allah. Siapa yang menutup, siapa yang menyembunyikan rahasia orang lain, Allah akan tutup rahasianya di dunia dan di akhirat. Mafhum khalafahnya, paham sebaliknya. Siapa yang suka bongkar-bongkar, mencerita-ceritakan, memviralkan, satu saat Allah bongkar rahasianya, walaupun dia bersembunyi entah dimanapun, menyuruh kemanapun, Allah bongkar rahasianya. Ini perkara bongkar rahasia itu bukan perkara dosa kecil, bukan perkara hal sepele, karena orang sudah khianat, tidak menepati janji, dan menyebarkan dosa orang lain atau aib orang lain. Itu zalim namanya. Apalagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat berikutnya in tatuba, disuruh tobat. In tatuba, ancaman berikutnya tobat. Kemudian jika kedua istri beliau itu membantu berbuat itu,
membantu untuk mengalahkan beliau, bekerjasama untuk membuat Nabi seperti itu, Allah, Jibril, dan orang-orang mukmin dan malaikat-malaikat semuanya ikut benci. Tidak senang. Bahkan Allah akan membantu malaikat Jibril, kaum mukminin dan kaum muslimin semuanya, serta malaikat semuanya akan menyokong, membantu Nabi, membela Nabi, menjaga Nabi yang mulia itu. Ini berat ancamannya kepada dua orang, Hafsah dan Aisyah. Ya, in tatuba, jika kamu berdua taubat, hai Hafsah dan hai Aisyah, atas bisik-bisik yang kalian lakukan itu, apa yang telah Nabi rahsiakan kepada kalian, kalian bisik-bisik, kalian rahsiakan bicara berdua. Itu baru kepada dua orang. Bagaimana kalau menyebar? Hafsah hanya cerita kepada Aisyah, dan Aisyah bercerita kepada Hafsah. Bagaimana kalau viral? Seperti zaman sekarang kan semuanya viral ini. Apalagi tidak ada, diadakan, dibikin rekayasa, dibikin cerita, dibikin kontennya, dibikin klip-klip pendeknya, membikin supaya orang malu. Oh, itu tidak tanggung-tanggung saja. Jadi jika kalian berdua, hai Aisyah dan Hafsah, hai Aisyah dan Aisyah, itu kan ummul mukminin, orang-orang mulia. Tapi pelajaran berharga di kita. Barangkali berdua kena terdorong oleh rasa cemburu. Cemburu itu biasa, cemburu itu bagus. Tapi kadang-kadang itulah yang namanya cemburu. Taubat kalian berdua ilallah, kepada Allah. Faqad sagat qulubukuma. Sagat itu arti asalnya cenderung, melenceng. Di sini diterjemahkan sagat qulubukuma, maka sungguh hati kalian berdua telah condong kepada kebaikan. Asal katanya sagat itu cenderung, melenceng. Jika kalian tobat, kalian berdua tobat, berarti hati kalian sudah cenderung, condong, melenceng daripada kesalahan kepada kebenaran, daripada dosa kepada tobat. Karena apa yang kalian lakukan itu bukan perkara sepele yang kalian anggap tidak masalah. Awak kita kan hacok dosa itu kita bikin tidak masalah. Seperti bahasa keseharian lah, ya kena sebenarnya kena boleh nuka, tapi seketik kan apa asa ketik kah. Sering kita dengar nan sabananya kau tak boleh menceritakan aib orang kau nuka, tapi seketik barangkali kau tak baa kata awak tu. Nah, kita perkecil yang besar. Duto seketik kenapa aja. Nak wak sama-sama mengaji, bergunjang kan boleh. Cuma nak kecil balok wahai. Itu masalahnya. Dua orang istri Nabi ini, dua orang yang mulia, salehah, kedua-duanya luar biasa. Menganggap itu tidak masalah. Menganggap daba'a. Barangkali kena rasa cemburu tadi dan merasa puas dan menang dia. Lupa dia. Ini Rasulullah ini. Itu Rasulullah tu. Itu Nabi. Manusia yang paling Allah cintai dulu. Pembelanya penduduk langit. Malaikat-malaikat, orang-orang mukmin disakiti perasaannya. Ini yang enggak barangkali lupa kedua istri beliau ini. Kita tidak menyalahkan, tidak boleh kita menyalahkan istri Nabi, tapi pelajaran berharga. Hampir samalah kita pernah dengar
nasihat seseorang kepada salah seorang istri. Saya pernah dengar. Agak lupa ya, laki kau tu kan tak orang sembarang tu dah. Lu pernah dengar? Laki kau tu tak sembarang orang tu dah. Di luar dia lagu orang, dihormati orang laki kau tu. Dimuliakan orang. Jika laki kau dia mangku-mangkuan seh. Nak paguno dia kau laki kau banyak ini lainnya. Sambu apa rusianya lepak. Lu pernah dengar itu? Jadi kadang-kadang ikut yang lupa isteri. Laki waktu sial. Tu wak biasa tu. Sial laki wak. Ndak si badu situ. Ndak si unjuk situ. Ndak rata campak, ndak terbuang tu. Kalau bahasa situ tu orang japui emah. Engkau dah tua omah. Engkau dah tua orang japui emah. Pengulu mah, orang gadang mah, orang mulia. Dia kau di rumah caya-caya. Saya nak penuh dia kau biar menjadi lakinya lah. Kau bisa jadi. Nah, kita bawa kasih kau. Ikut Rasulullah kau. Nabi kau. Imamul Mursalin. Kan Abu Bakar pernah marah kepada si Hafsah. Marah-marah karena dalam surat lain istri-istri beliau sebagiannya ada yang cemberut karena tidak cukup materi. Marah Umar. Kalian kalau mengamal minta ke dia. Menjadi bini Rasulullah sudah syukur. Kalian minta berang Umar kepada anaknya. Begitulah. Jadi istri beliau lupa ini. Lupanya karena cemburu. Jadi cemburu itu bisa melupakan. Kesalahan sedikit, kekhilafan sedikit bisa melupakan kita. Bisa melupakan kita, apalagi soal perasaannya naik ke atas, lupa kita. Di sini barangkali kita masuk, barangkali kedua istri beliau lupa ini. Rasa cemburu dan rasa puas. Rupanya di Allah hendak. Sehingga dikatakan oleh Allah, jika kalian tobat daripada kesalahan itu, perbuatan itu, tobat, maka sungguh hati kalian telah cenderung kepada kebenaran, kebaikan dari perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan menyebabkan Nabi sedih dan tidak senang. In tatuba. Ini juga menunjukkan kita kalau sudah terlanjur maka rahasia orang tobat dan minta maaf. Minta maaf udah talongsong bapak jia, talongsong bo tuan tua. Ia muncuang ko bala ko talongsong minta maaf lah. Tobat kepada Allah. Kenapa minta maaf? Karena dia sudah berjanji pada kita. Jangan dibongkar. Kita pun menganggukkan. Ya, aman ko acok nak aman. Percaya salah. Jika di rumah citong kalaki wa. Atau ke bini wa. Hanya punya kawan mah. Suami kita punya kawan, istri kita juga punya kawan. Nah, saya misal kalau kita orang awak mencuan tabuhan misal sau. Mencuan orang nak amuah banyak, ni nak mau jahit. Kalau sakui awak diberi seleting. Tapi ni mencuan ada seleting je lah. Gigi lagi, tapi nya bisa keluar di gigi. Kita kaji-kaji lidah cakap tu walaupun tak betul lah dua paganya, pertama gigi dan kedua bibir, tapi nya tak bisa. Yang capek-capeknya kita kurang aman tu, percaya salah. Malu amu ada yang kami cerita-cerituan pacik tu. Buat orang kalau lah berrahasia kepada kita, jangan kecil anda. Aman kok aku. Percayalah kan. Aman tu percayalah, tenanglah. Adiknya percaya kawak, dicerita aja lah, keluh kesahnya kawak. Lah, kemudian tak cerita, ni kita kabini di rumah. Bini ko kiranya punya arisan lah.
Mun ada menyala, punya arisan tu kan menyala, arisan. Di arisan tu, ya itulah, tak tahu lah. Ceritanya panjang, sampai kau orang aku orang Medan lah, langgan awak di Medan, dia bawa lalu saya balik ke Medan, panjang cerita. Abah mapuihnya bah. Dipicik orang nak sampai ke Medan terus, ditinju orang nak sampai ke Medan terus. Tapi kalau cerita, sebagai saya kata, sampai ke Medan, sampai ke Maru, itu berbahaya sangat. Tiba, ya pelajarannya begitulah. Tiba di istri Rasulullah, tobatlah kalian. Kalau kalian tobat, intatuba, jika kalian tobat berdua ilallah, faqad sagat kulukuma. Kata orang bahasa, ada jawab in namanya. In ko jika kalian berdua tobat, hai Hafsah Aisyah, kepada Allah. Jawabannya mahzuf. Wa jawabu mahzufun taqdiru ay in tatuba. Jika kalian tobat kedua-duanya, itu lebih bagus bagi kalian berdua daripada kalian bekerjasama membantu untuk menyakiti Nabi. Kalian berdua tobat mengaku salah. Lebih baik bagi kalian berdua, hai Hafsah Aisyah, daripada kalian tolong-menolong, bantu-membantu untuk menyakiti perasaan Rasulullah. Dengan begitu kan tersakiti perasaan Rasulullah. Tobat. Kalau perasaan Allah terganggu, Allah tidak diam. Allah tidak diam. Allah maulahu. Di sini katakan Allah maulahu. Habis hari mah. Allah maulahu, kita ringkas, nanti kita japui balik. Allah maula, Allah pelindungnya, Jibril juga, orang-orang mukmin juga, malaikat-malaikat semuanya, semua akan menolong dan akan membantunya. Selesai kaji kita. Nanti kesimpulannya, rasanya sudah kesimpulan semuanya. Semoga dapat pelajaran berharga kita di siko tentang rahasia, menyakiti orang dengan membongkar rahasianya. Dan Allah Maha tahu segala yang kita lakukan, dan nanti dihisab, nanti akan dibongkar semua apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Sampai dosa rahasia-rahasia pun kita harus minta ampun kepada Allah. Wa ma asrartu, dosa-dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi, ya Allah, yang Engkau lebih tahu daripada aku, itu juga minta ampun kita. Selesai itu kajian kita subuh ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.